Assalamualaikum Sobat Perpus. Selamat datang di video e-learning Perpustakaan Unisa Yogyakarta. Perkenalkan, saya Dinda Ramawati, Pustakawan Perpustakaan Unisa Yogyakarta. Kali ini kita akan belajar cara menggunakan EBSCO. Apa itu EBSCO? EBSCO adalah salah satu platform database dan e-jurnal akademik yang menghimpun sumber informasi yang dapat kita gunakan untuk tugas, penelitian, maupun penulisan karya ilmiah. Pertama-tama, untuk masuk ke web EBSCO, kita perlu masuk ke web Perpustakaan Unisa Jogja. Alamatnya yaitu lib.unisayogya.ac.id. Setelah tampil webnya, kita scroll ke bawah. Pada bagian sebelah kiri, nanti ada gambar bertuliskan EBSCOhost e-book collection access from public dan EBSCOhost e-book collection access from campus. Jadi ada dua cara untuk login ke EBSCO. Yang pertama itu dengan username dan password. Nanti kita bisa pakai access from public ketika kita tidak berada di kampus. Nanti ketika kita misalkan berada di rumah atau di kosan, kalau kita sedang berada di kampus, kita cukup menggunakan jaringan kampus, wifi kampus. Nanti kita klikkan, kita masuk melalui access from kampus. Nah, kita akan praktek yang melalui access from kampus. Kita klik, kita tunggu tampilan EBSCO-nya keluar ya teman-teman. Nah, ini adalah tampilan EBSCOhost seperti ini. Nah, yang pertama saya mau menjelaskan tentang beberapa pencarian, dan ada pencarian dasar. Pencarian dasar itu nanti kita cukup mengetikkan kata kuncinya saja di sini, kemudian kita cari. Nah, nanti bisa keluar berbagai macam artikel yang berhubungan dengan kata kunci tersebut. Setelah itu ada juga pencarian lanjutan. Nah, coba kita pencarian sederhana ya. Nah, misalkan kita misalkan mahasiswa prodi gizi mau mencari tentang pendidikan gizi. Nah, karena ini adalah database internasional, maka kita menggunakan kata kunci berbahasa Inggris. Misalkan nutrition education gitu. Cukup kita cari seperti itu. Nah ini nanti ketemunya sangat banyak sekali, dan teman-teman ada 72.623 artikel. Nah, biar tidak terlalu banyak, kita perlu menggunakan pencarian lanjutan. Nah, di sini ada pencarian lanjutan. Itu ada apa saja? Di sini ada boolean operator ya teman-teman ya, ada and, or, dan not, misalkan seperti itu. Kemudian di sebelah kanan ada semua ruas ini. Jadi kata kuncinya itu nanti bisa sebagai pengarang, judulnya, istilah subjek, dan lain sebagainya. Kemudian di sebelah bawah ada filter juga. Nanti misalnya kita milihnya teks penuh, jurnal ilmiah, e-book atau referensi tersedia. Kemudian ada pilihan juga yang mana yang mau dipilih, proximate, find all my search term, seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian ada publikasinya, yaitu ini misalkan artikel tersebut dipublikasi di jurnal mana, seperti itu ya. Nanti bisa milih ini, kemudian nama jurnalnya. Yang di sebelah bawah itu yang kita ketikkan kata kuncinya itu misalkan bisa ini alfabetis atau cocok setiap katanya, atau ini adalah sebagai subjek, seperti itu. Kemudian ada juga filter apa lagi ya, ini adalah peringkat referensi. Ada juga istilah yang diawali, misalkan nanti untuk mempersempit cakupan yang kita cari ya. Jadi nanti bisa masuk ke dalam subjek ini, seperti itu. Kita coba saja ya. Kita dengan
tadi pencarian lanjutan. Misalkan kita menggunakan boolean operator n, kemudian kita mencari pendidikan gizinya itu tentang diet. Nah, kita tambahkan saja nutrition education and diet seperti itu. Nah, kemudian kita cari. Tadi kan ada 72.000, sekarang udah berkurang menjadi 15.382 artikel hasilnya. Untuk mempersempit lagi, kita perlu menambahkan filternya ya teman-teman. Kita pilih teks penuh, kemudian kita milih waktunya itu hanya 10 tahun terakhir terbitannya. Coba kita terapkan ya. Ada berapa? 115. Oh, ternyata hanya 179 hasilnya. Lebih sedikit, lebih spesifik, lebih sedikit pastinya, lebih enak untuk memilih. Nah, setelah kita memilih-milih artikel yang cocok, ini misalkan bisa lihat hasil yang lain ya teman-teman ya, di lembar berikutnya ya. Nah, misalkan ini, kemudian saya mau nyari tentang ini, kesehatan makanannya. Nah, misalkan ini saya dikutip oleh 5 orang. Nah, untuk mendownloadnya itu nanti bisa PDF atau teks penuh online. Kita hanya perlu klik saja di judulnya, itu. Nah, nanti akan keluar. Namun pastikan juga untuk judul dan istilahnya artikel ini, kita bisa baca abstraknya, artikel ini sesuai dengan yang kita butuhkan. Apabila ini sudah sesuai, nah kita bisa mendownloadnya dengan cara tadi bisa memilih PDF atau teks online atau penuh. Nah, misalkan kita mau mengunduhnya seperti itu. Nah, ini di teks penuh, kita yang klik PDF, kemudian bisa seperti itu. Kita tunggu saja. Kita tunggu ya teman-teman ya, karena ini tergantung dari jaringan kita. Apabila nanti jaringan kita stabil dan cepat, maka nanti unduhannya juga cepat. Tapi kalau jaringannya kurang stabil seperti ini ya, nanti kita juga lama menunggunya juga seperti itu. Sambil menunggu, di sebelah kiri ada dashboard saya, itu ada proyek tersimpan aktivitas saat ini, pesanan, peringkat ya, peringatan. Nah, nanti kalau misalkan kita tuh di kos atau di rumah, kita bisa login dengan password dan username. Apabila kita tidak mengetahui user dan password username-nya, bisa meminta kepada admin perpustakaan, bisa datang langsung maupun bisa admin ke WA perpustakaan. Nah, ini sudah tampil ya teman-teman ya. Nanti silahkan bisa di rename, dipilih mau dipindahkan kemana, kemudian nanti kita tinggal save seperti itu. Nah, ini untuk hasilnya seperti itu. Nah, seperti ini tampilannya. Ini adalah salah satu artikel dari International Journal of Behavior Medicine seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke EBSCO. Nah, di sini itu ada referensi, teman-teman. Ada referensi. Ini adalah referensinya. Referensi yang sesuai, yang mirip-mirip seperti itu. Kemudian ini adalah buat tadi sudah dikutip ya. Sudah dikutip. Tadi yang kita pilih tadi, artikelnya itu sudah dikutip oleh 5 orang. Kemudian ada konten publikasi juga. Nah, di sebelah atas
teks ini. Nah, ini misalkan ini pengen disimpan, silakan nanti disimpan saja. Apabila ingin dikutip, nah ini bisa kita klik kutip yang ini, tanda titik apa namanya, petik dua ini. Nah, misalkan nanti kita salin, nah kita tinggal klik salin aja, milih gayanya apa, API atau IMI gitu, misalkan API ini. Kemudian kita pilih yang salin ke papan klik, salin, kemudian kita buka Word itu, kita tinggal pastekan di sini. Nah, ini sudah tampil. Nanti ini bisa digunakan untuk daftar pustaka seperti itu. Kita kembali lagi ke tampilan EBSCO tadi, kita tutup dulu. Selain itu, ini kita tambahkan ke proyek yang tadi bilang di sebelah kiri ini, tambahkan proyek ini bisa tersimpan, tapi harus login dulu. Nanti untuk user dan password bisa minta ke admin perpustakaan. Untuk membagikan, bisa klik yang tanda panah ini, kita bisa bagikan ke Google Drive, OneDrive, atau ke email. Kita klik email, nanti tinggal dikirim seperti itu. Kemudian tadi untuk mengunduh ya sama ya, jadi bisa klik judulnya maupun tadi milih yang gambar seperti anak panah ke bawah. Nah, itu untuk mengunduh seperti itu. Mungkin secara ringkasnya penggunaan EBSCO seperti ini. Apabila nanti teman-teman semua mengalami kendala dalam penggunaan maupun dalam pencarian referensi atau dalam pencarian referensi yang lainnya, jangan segan-segan teman-teman untuk bertanya ke petugas perpustakaan. Bisa datang langsung ke perpustakaan maupun bisa melalui WA perpustakaan. Terima kasih sudah menyimak. Saya mengucapkan terima kasih juga karena sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama kami. Banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di e-learning selanjutnya. Dadah.